Sudah itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-26 dari 40 hadis pilihan yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada hak sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraan atau engkau angkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sebuah sedekah. Sebuah ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat salat adalah sedekah. Bahkan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan juga bagian daripada sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kehidupan kita selama di dunia ini dipenuhi dengan pahala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita agar selama kita hidup di dunia ini, dalam setiap waktunya dipenuhi dengan pahala. Karena setiap hari itu, tatkala matahari terbit, maka setiap persendian yang kita miliki dari tubuh kita yang berjumlah 360 persendian ini, itu ada hak untuk dikeluarkan sedekah setiap pagi. Ketika Nabi SAW mengatakan kullu sulama minan nas, setiap persendian dari manusia. Tadi saya katakan bahwa jumlah persendian manusia berapa? 360 persendian. Dari atas kepala sampai kaki, jumlah persendian kita itu 360. Dan itu berdasarkan sabda Nabi.
Padahal Nabi SAW tidak pernah menghitungnya. Dan di zaman itu belum ada alat yang canggih untuk menghitung persendian manusia. Tapi kenapa Rasul tahu bahwa persendian manusia berjumlah 360 persendian? Karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan kita tahu bahwa manusia ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai macam alat yang ada pada badannya, baik persendiannya, alat mendengar, alat melihat, alat berfikir, alat berjalan, bergerak dan seterusnya. Ini semua kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang menciptakan kamu, menyempurnakan dan menyeimbangkan. Tidak ada makhluk seindah manusia yang dipenuhi dengan 360 persendian. Bola mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, otak yang bisa berpikir, hati yang bisa merasakan, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa bergerak, dan begitu seterusnya. Tidak ada makhluk seindah manusia. Dan ini bantahan bahwa manusia itu berasal dari kera, sebagaimana teori Darwin. Maka kita katakan kita bukan dari kera. Kita adalah manusia turunan Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena manusia itu jauh lebih indah dibandingkan kera, jauh lebih sempurna dibandingkan kera, jauh lebih mulia dibandingkan kera. Tapi masalahnya ada sebagian manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, dia tidak sadar bahwa di badan dia itu penuh dengan nikmat. Sampai-sampai di zaman salaf ada seorang salaf namanya Yunus ibn Ubaid. Yunus ibnu Ubaid rahimahullahu ta'ala. Ada seseorang yang datang kepada Yunus ibn Ubaid mempertanyakan soal kondisi kehidupannya dan mengatakan inni fakir. Wahai Yunus, saya ini orang fakir, orang miskin. Bisakah kau bantu? Maka Yunus ibn Ubaid mengatakan, bukankah engkau punya mata? Bukankah engkau punya telinga? Bukankah engkau punya lidah? Bukankah engkau punya tangan? Bukankah engkau punya kaki? Disebutkan semua persendian ataupun anggota badan dalam tubuhnya. Orang ini masih tidak paham bahwa Yunus ibn Ubaid ini sedang mengingatkan bahwa engkau ini tidak miskin, engkau ini kaya. Tapi orang ini tidak ngeh juga, lelet bahasa kitanya, belum menangkap apa yang dikatakan Yunus ibn Ubaid. Sampai Yunus ibn Ubaid mengatakan begini saja, kau cungkil kedua bola matamu, serahkan kepadaku, ku beli 100 dinar. Mau tidak? Dia mengatakan tak mau. Atau kau iris kupingmu, saya beli 100 dinar. Mau tidak? Dia mengatakan tidak mau. Atau kau iris lidahmu, saya beli 100 dinar. Kau potong tanganmu, saya beli 100 dinar. Kau potong kakimu, saya beli 100 dinar. Dia mengatakan tidak mau. Maka Yunus ibn Ubaid mengatakan, sesungguhnya ini kau kaya. Bayangkan kalau harga matamu 100 dinar, hitung saja dari seluruh anggota badanmu dihargai 100 dinar, berarti kau ini banyak dinar di tangan. Jadi kau tidak miskin sebenarnya. Badanmu ini penuh dengan uang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cuman manusia itu tidak pernah bersyukur. Kalau dia punya mata, dia punya persendian, dia punya telinga, kaki, susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena masalahnya ada pada diri kita dan kita bisa merasakannya. Kita akan bersyukur itu kalau mata yang tadinya melihat buta, telinga yang tadinya mendengar budak, mulut yang tadinya bicara bisu, baru kemudian kita bisa merasakan bahwa itu semua bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah termasuk juga persendian bagian daripada nikmat. Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian manusia itu ada hak
untuk disedekahkan setiap matahari terbit dari arah timur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang dua macam sedekah. Sedekah pertama, sedekah muta'addiyah, sedekah yang manfaatnya dirasakan orang. Sedekah yang kedua adalah sedekah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri saja. Jadi Rasul menyebutkan dua sedekah, sedekah muta'addiyah dan sedekah ghairu muta'addiyah. Sedekah yang manfaatnya bukan hanya kepada diri sendiri tapi orang lain disebut muta'addiyah. Sedekah yang tidak dirasakan manfaatnya kecuali oleh diri sendiri disebut ghairu muta'addiyah. Dan di sini Rasul mencontohkan dua-duanya. Pertama kata Nabi SAW, ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Adil di antara dua orang itu sedekah. Maksudnya mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar itu sedekah. Dan ini manfaatnya bagi orang lain. Karena bukan hanya kita saja, ketika kita mendamaikan orang berarti manfaatnya sampai kepada orang yang kita damaikan. Ini namanya sedekah muta'addiyah. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang kemudian pada kendaraannya dengan cara menaikkan orang di atas kendaraan atau mengangkat barang dinaikkan di atas kendaraannya. Ini namanya sedekah muta'addiyah namanya. Nolong orang. Pamannya ada orang yang tersesat, kita katakan bukan ke sini jalannya Bu, ke sana. Bukan di situ rumahnya Bu, di sana. Ibu cari si anu di sana. Itu sedekah. Sedekah yang sampai kepada orang. Ya. Termasuk juga wal kalimatut thayyibatu, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang sopan. Tidak menyakiti orang dengan kalimatnya, tidak menggibah, tidak mencaci, tidak memaki, tidak merendahkan, tidak namimah, tidak mengadu domba dan tidak yang lainnya. Betul-betul dia menjaga diksi kalimat dan juga intonasi bahasa. Dia tahu siapa yang diajak bicara. Dia tahu bagaimana cara mengeluarkan bahasa. Ada bahasa sopan, ada bahasa tidak sopan, ada bahasa halus, ada bahasa kasar dan begitu seterusnya. Dia paham sehingga dia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang pantas. Maka ini sedekah yang manfaatnya kepada orang. Ya. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha sadaqah. Dan setiap langkah yang kau langkahkan kaki menuju salat adalah sedekah. Ini namanya sedekah ghairu muta'addiyah. Salat, baca Quran, zikir, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Orang lain enggak dapat manfaat. Itu namanya ghairu muta'addiyah. Kemudian wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Kemudian membuang dan menyingkirkan gangguan dari jalan sehingga orang bisa aman berjalan. Entah di situ ada beling antum ambil, ada paku antum ambil, ada lubang antum kubur gitu ya. Sehingga manusia aman di perjalanan, maka itu bagian sedekah. Ini namanya sedekah muta'addiyah, manfaatnya kepada orang. Jadi ada sedekah yang manfaatnya untuk pribadi seperti berzikir, itu manfaatnya untuk pribadi. Kemudian baca Quran, manfaatnya untuk pribadi. Kemudian salat ke masjid, manfaatnya untuk pribadi. Kemudian di sana ada manfaatnya untuk orang seperti mengislah di antara dua orang yang berseteru, menolong orang untuk mengangkat barang ke kendaraannya atau mengangkat orangnya ke atas kendaraannya atau menunjuki jalannya atau mengucapkan kalimat yang indah atau membuang hal-hal yang mengganggu di jalan. Itu semua manfaatnya bukan untuk kita saja tapi juga untuk orang lain. Lah ulama mengatakan sedekah yang bersifat lazim manfaatnya hanya untuk pribadi dengan sedekah yang manfaatnya sampai kepada orang lain, maka pahala sedekah yang sampai kepada orang lain jauh lebih besar dibandingkan sedekah yang manfaatnya kepada diri kita sendiri. Contoh umpamanya i'tikaf. Antum i'tikaf. I'tikaf ini sedekah yang manfaatnya untuk pribadi. Orang lain tidak ada manfaat dengan i'tikaf kita.
Saat antum i'tikaf rupanya ada tetangga sedang sakit, butuh pertolongan, harus diantar ke rumah sakit. Kalau tidak bisa mati, maka antum batalkan i'tikaf antum bawa orang sakit segera ke rumah sakit, itu lebih baik dibandingkan mempertahankan i'tikafnya. Kenapa? Karena sedekah yang sampai kepada orang lain pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah yang hanya manfaatnya untuk pribadi. Tetapi dua-duanya adalah kebaikan dan itu sedekah. Baik yang manfaatnya lazim kembali kepada diri sendiri ataupun sedekah yang manfaatnya kepada orang lain. Baik, secara singkat hadis ini memiliki 5 faedah. Faedah yang pertama, bahwa dianjurkan setiap manusia di pagi hari bersedekah. Kalau bisa kita senantiasa bersedekah. Bersedekah enggak mesti dengan uang. Membantu orang, mendoakan orang itu bagian daripada sedekah. Baca Quran, zikir dan yang lain itu bagian daripada sedekah. Yang kedua, bahwa sedekah itu la tanhasiru fil mal, tidak terbatas dengan harta. Bahkan sedekah itu banyak macamnya. Mengajak manusia kepada kebaikan, sedekah. Mencegah manusia dari kemungkaran, sedekah. Menolong orang, sedekah. Sabar dari gangguan orang, sedekah. Tidak mengganggu orang, sedekah. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, menjaga sholat yang 5 waktu itu sebuah keutamaan besar. Melangkahkan kaki ke masjid untuk menjaga sholat 5 waktu adalah keutamaan yang sangat besar. Yang keempat, tentang pentingnya kita tidak mengganggu orang. Justru kita harus menghilangkan gangguan dari orang lain. Dan yang terakhir, bahwa dalam badan kita ini ada hak zakatnya, ada hak sedekahnya, sebagaimana harta juga ada hak zakat dan sedekahnya. Jadi kalau harta ada zakat dan sedekah, maka badan kita juga ada hak zakat dan sedekah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tertuang dalam hadis yang kita baca ini. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.